Halo guys, selamat datang di podcast Podcast kontemporer. kontemporer. Iya. Jadi kita di sini bersama aku sendiri, Ignatius Rama Aji Puspito dari Pengadilan Negeri Tegal. Lalu ditemani dengan Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Hai, aku Dia Febriani dari PN Temanggung. Dan saya Hasna Nur Adila Akma dari PN Sleman. Iya, jadi kita di sini akan membahas isu-isu panas, analisa kelas top juga dari kakak-kakak CPNS Mahkamah Agung ini dari berbagai sudut pandang, dan yang tidak lupa kita berlandaskan wawasan kebangsaan ya guys, karena ini juga menjadi salah satu prasyarat pemenuhan tugas uh, wawasan kebangsaan. Jadi di sini langsung aja kita mulai dari Kak Hasna nih. Kali ini mau bahas topik apa nih Kak Hasna? Jadi di sini aku mau ngambil isu tentang gratifikasi. Nah, sebenarnya apa sih gratifikasi itu? Mungkin teman-teman di sini juga udah sering denger ya kan. Jadi kalau menurut kita gratifikasi itu mungkin sebuah hadiah atau mungkin tanda terima kasih. Tapi kita kan memposisikan diri sebagai pejabat publik yang nantinya kita akan diangkat jadi pegawai negeri sipil. Jadi kalau misalkan kita sebagai PNS menerima hal seperti itu dianggap gratifikasi. Nah, sebenarnya gratifikasi ini kalau tidak dilaporkan ya tentu mungkin eh, nggak akan ketahuan gitu. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai sesama ASN itu wajib apa ya istilahnya aware tentang hal ini gitu. Dan gratifikasi ini jika dilakukan secara terus-menerus itu bakal menciptakan praktik korupsi. Ketika masyarakat merasa pejabat publik terlibat dalam praktik gratifikasi, otomatis kepercayaan itu luntur. Nah, ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga sistem pemerintahan kita yang dianggap mungkin jelek dan tidak kokoh seperti itu. Nah, sebenarnya dampak buruk dari gratifikasi itu luas sekali. Selain menurunkan kepercayaan masyarakat, atau khususnya kita para pencari keadilan, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan. Jadi kita melihat orang itu mungkin dari segi kasta atau mungkin kepentingan seperti itu. Nah itu pandangan dari aku soal gratifikasi ini. Mungkin pandangan dari Rama sendiri terkait gratifikasi ini seperti apa? Mungkin ada pandangan lain yang bisa dijabarkan di sini. Bener sih Kak, kalau menurutku gratifikasi itu sendiri sih bakalnya berdampak luas banget sih. Selain negara juga rugi, masyarakat pun juga rugi karena nantinya manfaat yang diterima oleh masyarakat itu sendiri akan berkurang karena budaya itu sendiri menggerus manfaat, menggerus nilai-nilai juga yang harusnya kita junjung sebagai ASN maupun sebagai masyarakat. Kira-kira kalau menurut Kak Asna atau Kak Dia, penyelesaiannya dari gratifikasi itu sendiri gimana ya? Benar sekali kata Mbak Asna, kita harus menjunjung tinggi integritas sebagai ASN, terus menjunjung tinggi profesionalitas dan tetap mematuhi peraturan yang ada gitu. Dan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Kita tetap melakukan pelayanan yang terbaik tanpa menerima imbalan atau gratifikasi tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Asna untuk sharingnya. Lalu untuk Kak Dia nih, mau bahas apa nih hari ini? Iya. Kalau aku di sini mau membahas tentang narkoba. Nah, narkoba sendiri kan udah menjadi headline ya di Indonesia. Udah banyak juga kasusnya, mulai dari rakyat biasa maupun dari selebritis. Nah, narkoba itu apa sih? Narkoba itu adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, tapi ada juga beberapa golongan narkoba yang juga dapat digunakan sebagai obat. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah zat yang dapat membahayakan. Pasti di sini teman-teman juga nggak asing kan dengan narkoba, dengan kasus-kasus narkoba. Mungkin
instansi teman-teman juga ada banyak kasusnya. Penggunaan narkoba ini kan udah marak terjadi di Indonesia, mulai dari kalangan remaja maupun orang tua. Nah, ini semakin banyak itu karena adanya ini ya, peredaran online mungkin ya, yang peredarannya itu masif gitu. Dan mungkin dari teman-teman ada itu pendapat lain tentang penyebab dari kasus-kasus narkoba yang beredar di Indonesia. Mungkin dari Kak Rama, Dari Kak Asna mungkin. nah boleh Oh, Kak. aku. Oke. Kalau menurutku sendiri sih mungkin karena yang pertama tadi benar, keterbukaan informasi kan, semakin kita tahu oh ternyata ini ada narkoba yang bisa diakses di sini gitu kan, semakin memudahkan kita ya pertama. Yang kedua menurutku mungkin karena apa ya, budaya kerja mungkin juga, kayak seumpama sopir truk yang diharuskan untuk menyetir hampir 24 jam bahkan sehari lebih. Jadi itu membuat mereka harus memakai doping atau harus memakai hal-hal saja terlarang seperti narkoba. Kalau Kak Asna gimana nih Kak Asna? Ya, kalau menurutku betul banget. Jadi memang pengedaran narkoba itu menurutku sekarang mudah gitu loh untuk diakses, baik orang-orang yang masih di bawah umur ataupun yang sudah dewasa gitu. Jadi kan seakan-akan pemakai narkoba ini bisa dari kalangan usia manapun gitu. Karena ya itu, pengedaran narkoba itu benar-benar tidak terkontrol. Selain itu kita juga harus ini ya, melakukan berbagai tindakan, mungkin adanya tindakan preventif untuk Mencegah mungkin. mencegah untuk adanya penyebaran dari penggunaan narkoba itu. Nah, selanjutnya mungkin dari Dan- Kak Rama Oke. sendiri, isu apa yang mau diangkat kali ini? Oke, guys. Iya, jadi kali ini karena aku sendiri kan kerjanya di lingkungan peradilan, jadi aku mau mengangkat ini cerita hakim yang gajinya itu ternyata 12 tahun sudah berlalu dan belum ada kenaikan gaji sama sekali. Jadi itu kan menurutku pribadi, hakim kan sebagai apa ya, wakil Tuhan di dunia ataupun di peradilan ini untuk mengadili orang-orang, untuk menentukan bebas atau tidaknya, untuk menentukan nasib-nasib orang banyak. Sehingga menurutku kalau hakim gajinya nggak naik 12 tahun itu sangat nggak relevan sih bila Indonesia bercita-cita untuk melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kan gimana pun juga hakim juga perlu diperlakukan seimbang, begitu juga dengan beban kerjanya. Hakim juga memiliki resiko keamanan yang tinggi banget, Kak. Jadi karena mereka menentukan, apalagi kalau kasus-kasus besar seperti kasus korupsi seumpama ataupun kasus-kasus yang lainnya, apalagi kan kalau kasus korupsi atau kasus-kasus pejabat kelas berat ini kan secara kasarnya kita tahu kalau kemungkinan besar uang pun juga bakal dipermainkan mungkin untuk menggoda hakimnya untuk menurunkan tingkat hukumannya dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal gaji hakim semisal ini 10 juta tapi tawarannya 1 miliar, itu kan sangat bakalannya mungkin sangat menggoda ya, apalagi dengan keadaan hakim yang sekarang dengan 10 juta itu mungkin hidupnya agak kurang pas, kurang tidak memenuhi standar kesejahteraan, itu pun mereka bakal lebih gampang untuk tergoda. Lalu menurutku penyelesaiannya itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu reformasi anggaran. Jadi pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor peradilan, termasuk gaji hakim maupun gaji kita nantinya yang bekerja sebagai ASN di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Yang kedua adalah advokasi dan kesadaran publik, yaitu meningkatkan advokasi dan asosiasi dari hakim, dari lembaga-lembaga yang terkait untuk menciptakan kesadaran publik mengenai pentingnya kesejahteraan hakim, dan juga membangun sistem penghargaan. Kalau menurut Kak Asna gimana nih, menurut untuk gaji hakim ini gimana Kak? Kalau menurutku ya, gaji hakim yang nggak berubah selama 12 tahun itu ya menurutku ini sedikit ironi ya, karena setiap tahun pun perkara itu kalau di pengadilan saya tuh juga makin meningkat gitu loh. Sedangkan
perkara yang makin banyak, tapi gaji yang tidak naik itu kan juga bisa menimbulkan ya rasa mungkin kok gini-gini aja gitu. Dengan beban kerja dan beban moral yang sebesar itu, kenapa pemerintah nggak menaikkan selama 12 tahun. Pemerintah itu harus seenggaknya memberikan statement yang bisa menenangkan para hakim di Indonesia. Kalau itu dari aku, kalau mungkin dari Mbak Diah, mungkin gimana kira-kira? Kalau menurut aku benar banget kata dari Kak Hasna sama Kak Rahma tadi, kita perlu untuk meng-highlight itu terkait dengan kenaikan gaji hakim. Karena dari instansi saya pun perkara itu setiap harinya itu terus bertambah gitu. Jadi kayak beban kerjanya, terus hakimnya pun cuma kekurangan SDM juga di instansi saya. Untuk itu perlu banget adanya Kenaikan gaji gitu ya. kenaikan gaji hakim itu. Untuk selain itu juga nantinya mungkin dapat mengurangi adanya hal-hal negatif yang lain, misalnya itu korupsi atau apapun itu, gratifikasi mungkin juga bisa. Seperti itu. Iya, bener banget nih. Jadi dampaknya gaji hakim itu menurut saya sangat bisa meluas ya, karena nanti juga bisa mengakibatkan kualitas peradilan menurun, tingkat korupsi berpeluang juga semakin meningkat, lalu juga kesulitan menarik talenta-talenta muda untuk hakim-hakim muda untuk masuk ke ranah hukum menjadi hakim. Itu kan pasti mereka juga agak was-was dulu, kok ternyata jadi hakim beban kerjanya, beban moralnya dengan gajinya kok tidak seimbang. Itu nanti kan juga mempengaruhi. Dan juga lagi kepuasan kerja masyarakat terhadap peradilan, terhadap hakim itu sendiri pasti juga akan berdampak gitu. Baik kawan-kawan, kita sudah berbicara, ngobrol-ngobrol, berpodcast ria ini bersama Kak Hasna dan Kak Diah. Jadi mungkin sekian dari kami. Semoga nantinya bagi teman-teman semua yang melihat dan memperhatikan, ikut mengkritik ataupun berkomentar mengenai isu-isu yang ada, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kita bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa kawan-kawan. Dadah. Dadah. Mahkamah Agung Jaya. Yeay. Terima kasih teman-teman.